Joknya Captain Seat, ada selengkap, bahkan bisa starter dari remote. Tapi entah kenapa XL7 ini mengalahkan Stargazer X, bahkan penjualannya 4 kali lipat lebih laris. Beneran, XL7 ini 4 kali lipat lebih laku dibandingin si Stargazer X ya di bulan September ya. Ngomongin kedua mobil ini harganya masing-masing terpaut sekitar 35.400.000, 311 juta. Nah, ini 346.400 ya. Saya bakal bikin komparasinya, mungkin kalau ada beberapa yang nggak terima dan segala macam, tapi memang keduanya nih segmennya sama, low SUV. Dan keduanya ini bisa dibilang adalah ya SUV SUV jadi-jadian mungkin ya, karena basicnya sama-sama. Ini basicnya dari R3, ini basicnya dari Stargazer yang Prime, yang biasa kayak itu dari MPV. Kira-kira mana yang paling worth it dibeli di saat ini? Tapi kalian kalau misalkan penasaran sama promo-promonya, monggo silahkan. Halo Suzuki Lovers, balik lagi nih sama Rizky nih dari sales konsultan Suzuki SBT Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19. Patokannya itu persis depan Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kita juga memiliki layanan yaitu servis, spare part, dan body repair. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan Suzuki bisa Rizky bantu bookingkan. Simpan saja nomor Rizky di sini ya. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru, sekarang waktu yang tepat karena Suzuki SBT Pulau Gadung lagi banyak banget nih promonya nih. Untuk Bapak Ibu yang pengen memiliki unit SL7 Alpha ini yang paling laris di Suzuki, cukup dengan DP 20 juta, angsuran 5 jutaan. Atau yang kemalahan bisa di tipe terendahnya. Dan promo lainnya yaitu bunga 0%, tenor sampai 8 tahun, paket PNS, ASN, dan BUMN. Untuk Bapak Ibu yang pengen trade-in dari mobil lamanya ke unit baru lewat auto value, nanti Rizky kasih cashback tambahan. Kami juga menyediakan unit test drive, yaitu ada XL7, Espresso, Baleno, Vitara, dan juga ada pick up untuk usaha. Ada lagi nih mobil legendaris yaitu Suzuki Jimny. Nah, untuk Bapak Ibu yang nggak sempet datang ke showroom nih, Rizky bisa bawakan ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Rizky di 08577 061 0945 atau bisa janjian sama Rizky di showroom SBT Pulau Gadung. Hubungi Rizky aja ya. Halo, perkenalkan saya Bowo sebagai sales konsultan dari Hyundai Pramuka yang beramat di Jalan Raya Pramuka nomor 137, tepatnya di seberang gedung BPKP. Selain showroom, kita juga mempunyai bengkel servis dan juga spare part. Buat Bapak Ibu yang ingin servis kendaraannya bisa hubungi Bowo di nomor di bawah ini ya. Untuk Bapak Ibu yang sedang mencari unit Hyundai, bisa langsung hubungi Bowo untuk dapat penawaran terbaik dan diskon yang lebih besar, dan dapatkan juga promo kredit dan cash yang terbaik. Oke, untuk Bapak atau Ibu yang ingin mempunyai kendaraan seperti di belakang ini, yaitu Stargazer X Prime, cukup dengan membayar DP sebesar 9 juta ataupun cicilan di 3 jutaan aja. Buat Bapak Ibu, ada juga promo mulai dari bunga 0%, tenor sampai dengan 8 tahun, dan juga ada paket balloon payment dan juga 50-50. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai kendaraan bekas yang ingin trade-in ke brand Hyundai, bisa langsung hubungi Bowo untuk mendapatkan penawaran terbaik. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin merasakan driving experience dari Stargazer X Prime di belakang saya ini, bisa Bowo bantu dengan cara datang ke kantor dealer kami yang ada di Hyundai Pramuka, ataupun jika Bapak Ibu belum berkesempatan untuk bisa datang ke dealer kami, biar Bowo yang datang membawa unit test drive-nya ke tempat kantor atau tempat tinggal Bapak Ibu. Oke, untuk info lebih lanjut, Bapak atau Ibu bisa WhatsApp atau hubungi Bowo di 0821 7 4 kali 2429, ataupun Bapak Ibu bisa langsung datang ke dealer kami di Hyundai Pramuka buat janji dengan Bowo. Terima kasih. Kunci seperti ini untuk SL7, tombol lock dan unlock aja, ada aksen warna biru karena ini mobil hybrid, sudah dilengkapi dengan baterai 10 ampere dan dia tetap ada kunci manualnya. Oke, ada kunci manualnya. Nah, ini si Stargazer X-nya ada tombol lock, unlock, ini buat starter mesin dan ini untuk buka bagasi belakang. Jadi keduanya tuh sama-sama ada kunci manual juga tuh ya kan. Dan keduanya juga sama-sama punya fungsi kunci yang unik. Nanti kita praktik masing-masing ya. Bedanya kalau ini bisa starter mesin dan pada saat dipencet unlock, saat tuasnya dibikin auto, dia lampunya otomatis nyala. Bedanya kalau Suzuki ini yang SL7, kalau dipencet unlock,
kalau ini ngebacanya masih siang, guide milletnya dia nggak mau nyala. Dia hanya nyala kalau pada saat malam hari atau ngebaca gelap. Bedanya gitu aja. Dan kalau kita ngomongin pajak ya, nah untuk Stargazer X ini untuk daerah Jakarta Selatan ini pajak SN-nya sekitar 4,8, sedangkan kalau untuk si XL7 sekitar 44. Jadi secara pajak si XL7 lebih murah ya. Jadi biar kalian ada gambaran kira-kira mana yang paling worth it buat dibeli. Ya kalau dari tampak depan sini balik lagi tuh soal selera. Nah bisa dibilang saya nggak boleh memihak ya. Cuman saya harus jujur. Kalau untuk Stargazer X ini mobil yang modelnya tuh nggak untuk semua orang ya. Selera itu masing-masing deh. Jadi tampak dari depan sini paling lengkap. Dia ada fitur ADAS lengkap. Jadi ada forward collision avoidance assist, lane keeping assist, blind spot, rear cross traffic alert, safe exit juga ada. Lengkap banget lah untuk dari segi fitur ADAS-nya. Desain kap mesinnya tuh ada kayak tarikan garis gini ya, jadi terkesannya 3D. Lampu depan tuh DRL, itu menggambarkan apa ya, garis katulistiwa di Indonesia katanya gitu. Kalau nyala tuh cakep. Terus grillnya di sini 3D, dia belum ada round view monitor. Perlampuan sudah otomatis multi reflektor, fog lampnya memang masih halogen biasa. Grillnya tuh 3D, di sini ada sensor-sensor, dan desain underguardnya sini tuh bahan dop, perpaduan warna silver dan hitam. Jadi looks dari tampak depan kayak gini, itu balik lagi soal selera ya. Nah kalau si XL7 ini lebih ke bener-bener fitur esensial yang ditaruh di sini. Fitur ADAS nggak ada sama sekali, bahkan antena aja masih shortpole di depan kan. Desain kap mesinnya ini baru berbeda banget dengan R3. Perlampuan sudah multi reflektor LED, jadi cuma automatic aja, belum ada auto high beam. Fog lamp masih halogen, lampu sen juga masih halogen, belum ada rear view monitor, dan grillnya di sini mungkin banyak banget yang ngatain ya mobil ini sangat India He dan segala macam, tapi ya memang selera Indonesia tuh masih masuk gitu loh. Buktinya penjualannya dia masih 4 kali lipat lebih banyak Stargazer X. Dan balik lagi adalah efisiensi harga dan segala macam. Undercut depan di sini perpaduan warna nih silver, dan housingnya sini hitam kayak gini. Ini juga warna hitam kayak gini. Tidak ada round view monitor ya. Jadi kalau si XL7 ini lebih simpel aja. Bener-bener fitur esensial yang ditaruh sini. Nah kalau dari tampak depan ini balik lagi soal selera teman-teman. Ya kalau kita ngomongin dapur pacu ya, mesin yang dipakai untuk XL7 ini K15B, tenaganya itu sekitar 104,7 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Ini mesin yang sama dipakai sama R3, sama Baleno, bahkan sama Jimny. Ini sudah dapat peredam juga. Air intake-nya setinggi apa Mas Teguh? Nih teman-teman lihat ya. Setinggi ini, tinggi saya sekitar 163, dan ini Matic-nya masih konvensional. Jadi buat teman-teman yang cari mobil Matic tapi nggak mau yang CVT, ini bisa jadi pilihan teman-teman lewat mesinnya seperti ini ya. Dan kalau kita ngomongin Stargazer ini cukup lumayan tinggi loh. Mesinnya 1500 cc, tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 143,8 Nm. Jadi tenaga ini lebih menang dong. Lebih menang. Dan mesinnya itu IVT, Intelligent Variable Transmission. Jadi kurang lebihnya tuh dia responsif. Kalian harus coba ini. Dan di sini sudah peredam juga. Air intake setinggi apa Mas Teguh? Setinggi ini ya, agak lebih tinggi sedikit ya. Hampir sama lah ya. Tapi kalau kita ngomongin mesin, saran saya cuma satu. Kalian tuh datang, lihat unit dan cobain masing-masing keduanya. XL7 sama si Stargazer X ini. Dan balik lagi ya, ini lebih mahal sekitar 35 juta. Jadi balik lagi considernya adalah mungkin dari harga. Yang orang pilih XL7 mungkin karena harga. Tapi mungkin kalau orang cari fitur, mungkin bisa lari ke Stargazer X. Tapi balik lagi ya, itu terserah teman-teman. Ya, kalau kita ngomongin desain ya unik banget ya. Kalau si Stargazer X ini dia memakai filosofi one curve design. Bentuknya memang agak unik, satu tarikan garis lurus gitu. Itu yang bikin kabinnya tuh agak lega gitu loh dibandingin sama si XL7. Klaimnya nanti kita praktekin satu-satu. Nah kalau si XL7 ya ini bener-bener kayak filosofinya masih menganut dari R3. Jadi bener-bener kayak dari R3 cuma dirubah sedikit-sedikit. Kita ngomongin wheelbase ya. Wheelbase-nya kalau untuk si Stargazer X 2780, panjangnya sekitar 4495. Sedangkan kalau si XL7 itu panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. Jadi praktis lebih panjang sedikit untuk si Stargazer X. 2780 berarti 78 cm, ini 74 berarti beda 4 cm. 4 cm lebih panjang. Dan karena keduanya ini sama-sama ala-ala SUV, tentunya dibikin kayak side cladding atau far fender di bahan dop ya kan. Nah, ini profil ban dipakai 205 50 ringnya 17. Ini machining silver hitam. Cakramnya tuh depan belakang ya kan. Remnya ABS CBD dia sudah ada semua, vehicle stability control juga ada, hill start assist juga ada. Terus kalau si XL7 di sini velg yang dipakai tuh ringnya 16 guys, 195 60 ring 16, cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Ini alloy wheel black mereka kan. Terus di sini ada set cladding juga, set skirt juga ya kan, over fender juga. Dan kalau kita ngomongin smart entry, keduanya sama-sama smart entry ya, dilapis chrome juga. Nah ini kalau talang air
Ini belum dapat talang air, tapi roof rail. Roof rail ini kayak cuman kayak aksesoris saja. Sedangkan kalau XL7 ini lebih kokoh. Ini lebih SUV sih saya bilang. Talang air sudah dapat juga, dan kaca belakang semakin cakep karena kaca belakang sini di samping dibikin full sampai kayak gini. Jadi kalau kalian beli yang one tone itu jadi kayak seolah-olah floating. Sedangkan kalau si Stargazer X itu kacanya unik aja kayak gini. Di sini dapat tambahan kayak kaca seperti ini. Saya mau praktekin smart entry-nya masing-masing. Posisi terkunci semua. Kunci udah saya kantongin. Kalau kita pencet Stargazer X, dia langsung kebuka semua. Ya kan? Sedangkan kalau XL7 yang unik adalah pada saat dipencet, yang kebuka hanya sebelah sini aja. Keempat pintu lainnya masih terkunci. Tapi kalau misalkan mau kebuka semua, kita kunci dulu ya. Kunci dulu. Pencet 2 kali. 1, 2. Nah, kayak gini. Di Stargazer ada, tapi itu hanya berlaku untuk bagasi doang. Dan saya sudah bawa meteran, sekaligus kita tes seberapa tinggi sih ground clearance-nya. Nih, kalau menurut di sini paling ujung ini sekitar, teman-teman bisa lihat sendiri, hampir 26 cm ya. 26 cm untuk sebelah sini, 26 cm untuk si Stargazer X-nya. Sedangkan kalau XL7 ini sekitar hampir 27. Lebih tinggi sedikit lah. Ini lebih tinggi sedikit. Dan kalau kita ngomongin tangki BBM, kalau saya baca di brosurnya Stargazer X ini sekitar 40 atau 42 liter. Karena beda nih, pada saat di Google tuh 40, tapi kalau di brosurnya 42. Sedangkan kalau untuk XL7 sama-sama letaknya ada sebelah kiri, ini bisa muat 45 liter. Cuma memang keduanya disarankan pakai Pertamax. Saran saya pakai Pertamax saja ya. Lebarnya 1815, tingginya 1710, antena shark fin. Ada spoiler, Harman stop lamp, cuma di sini belum ada defogger belakang. Tapi yang cakep itu pada saat malam ya, itu tuh di area ini, bukan di area lah, lampu malam itu cakep banget nih. Jadi untuk huruf H itu rapi banget, kalian harus lihat deh. Terus tapi sayangnya di sini masih halogen biasa. Di sini ada kamera mundur, ya kan? Sudah ada parking sensor, ada 3, dan sudah ada rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor lewat, dia akan ada peringatan-peringatan kayak gitu. Ada emblem Prime. Terus ban serepnya dia letaknya ada di bawah sini. Dia masih kaleng ya, belum sama dengan keempat ban lainnya. Nah, dia punya fungsi yang menarik. Jadi kalau bisa dipencet tombol dari sini, kalau dipencet kayak gini, lampu kan dia nyala ya. Atau pakai fungsi smart entry juga bisa sih. Nah, yang kebuka hanya sebelah sini aja. Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Beda kan sama fungsi dari XL7. Kalau XL7 kan mau pintu sebelah kanan doang, kiri doang, atau belakang doang. Ini hanya fungsi bagasi belakang doang. Joknya tuh dilapis kulit, ya wajar lah, lebih mahal 35 juta ya. Dan ada fungsi bisa dilipat rata seperti ini. Tuh, ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Mungkin bisa buat nyimpen dompet-dompet atau laptop dan segala macam. Ada safety belt, cup holder, ada power outlet juga sih gitu loh. Dan saya sudah bawa koper biar teman-teman nanti bisa menilai sendiri itu segede apa bagasinya. Tuh, saya sudah bawa meteran. Ini masih ada sekitar 30 cm. 31 cm lah ya. 30 cm, dan lebarnya, tingginya sekitar 57 cm. 57 cm. Dan kalau ada yang nanya ukuran kopernya sekitar berapa, panjangnya ini sekitar 80 cm, lebarnya ini sekitar 50 cm. Di sini masih ada sisa 58 atau 59 cm ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran segede apa. Jadi ini bisa dilipat separuh juga sih kayak gini. Sedangkan XL7 lebarnya 1775, tingginya 1710, antenanya short pole di depan, spoiler, Harman stop lamp. Di sini dapat tambahan defogger dan ada aksen chrome di sini sama di sebelah sini. Lampunya ya LED gini aja. Terus kayak lampu sen masih halogen biasa, kameranya dapat 2 karena ada smart mirror, parking sensor ada. Di sini underguardnya bahan dop silver, ban serepnya sama dengan keempat ban lainnya, cuma di sini dia minus fitur safety kayak rear cross traffic alert gitu, dia belum ada. Tapi yang menarik, dia juga sama ada fitur yang ini kekunci malahan. Ini kebuka, keempat pintu lainnya juga masih terkunci, ya kan? Bahkan yang pintu kanan doang bisa kebuka, yang lain kekunci, pintu kiri juga sama kayak gitu. Joknya belum kulit ngomong-ngomong, dan bisa dilipat rata seperti ini juga. Ada tempat penyimpanan tertutup juga. Ini kayak lebih gede nggak sih? Karena dia nggak ada separatornya gitu loh, nggak ada pembatasnya. Ini lebih gede, bisa buat taruh sepatu, laptop dan segala macam. Kalau ditaruh seperti ini, oh, ini masih ada sekitar 40 cm. Ternyata lebih lebaran ini ya guys, lebih lebaran ini 40 cm. Terus untuk tingginya, ini sekitar 57 ya, hampir 58 cm. Oh ini ya 57 cm ya kan.
Terus di sini masih ada sisa. Tuh, 55 cm. 55 cm ya di sini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau nggak percaya sama Mas Teguh, datang lihat ini dan test drive. Nanti kontak marketing masing-masing saya taruh di layar kalau nggak deskripsi. Yang menarik di Stargazer X ada cara untuk starter mesin dari remote aja maupun dari handphone. Kita pencet lock dulu, lalu pencet dan tombol hold. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kan langsung nyala ya. Posisi masih terkunci. Oke, saya buka baru dia ngebuka semua, ya kan? Dan apakah AC-nya nyala apa enggak tergantung settingan terakhir. Kalau sebelum dimatikan itu AC-nya dibiarin nyala, dia akan nyala tuh, gede sendiri, dan dia nggak langsung mati kan, tuh. Ada beberapa kondisi yang dia langsung mati sih. Ada beberapa, mungkin kalian yang udah pernah pakai boleh sharing sih. Yang saya suka pertama pada saat masuk sini itu berasa cukup lega banget. Dan kemarin keluhan teman-teman yang dashboardnya itu menghalangi pandangan sudah dipapas, sudah dikasih black glossy. Setirnya tuh sudah tilt teleskopik tuh. Itu bunyi-bunyinya karena pintunya kebuka. Baru dia mati kan. Udah ada cruise control, stereo udah kulit, di sebelah sini tombol engine start ya kan. Dia sudah speed auto lock ya kan, bahkan ada save X juga. Terus di sini head unitnya bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless, ada wireless charger juga. AC-nya sebenarnya cukup lengkap. Jadi semburan atas, bawah, defogger depan dia juga sudah ada. Tempat penyimpanan cukup banyak banget, bahkan di sini kayak buat nonton film gitu ya. Matic-nya PRND sequential. Mode sequential, naik turun dari sini. Ada drive mode juga, Eco, Normal, Sport, Smart. Ini sudah full digital juga untuk meter class rate. Bahkan ini sudah ada TPMS gitu loh. Jadi secara fitur ini lebih lengkap banget sih kayak. Bahkan di sini sudah ada Blue Link, ada SOS. Jadi satu handphone master, 4 handphone lainnya bisa disambung ke sini. Jadi kalian bisa kontrol mobil ini dari handphone aja. Dan sekarang Stargazer itu benar-benar ngedengerin suara konsumen. Udah dibikin electric brake, auto hold, tempat cup holder. Ini ada konsol. Ini juga joknya sudah ini kulit semua, ada stitching warna merah. Airbagnya ada berapa Mas? Gua ada 6. 1, 2. Terus di sini kanan kiri jok sama di pilar-pilar depan sini aja. Ya jarak kepala kalian bisa lihat sendiri ya. Dan pilar A-nya memang karena cukup agak gede di sini dikasih bantuan ya, ada kaca kecil kayak gini sih. Nah, selling point yang dijual sama Cell7 pertama tuh pasti ini Smart e-mirror. Ini menurut gua kepake banget. Kenapa? Karena dia bakal merekam perjalanan kita jika terjadi accident atau misalnya kita ada resiko bisa ketangkep, ketilang dan segala macam. Ini bisa jadi bukti otentik atau bisa dijadiin bukti untuk klaim asuransi. Ini sudah ada, kalian nggak perlu nambah lagi. Nah kalau misalkan si Stargazer kan nggak ada, tapi kalau kalian mau beli model kayak gini itu harganya sekitar 3 jutaan, itu merek 70 Mei. Nah kalau ini sayangnya adalah, tapi ada sayangnya, dia belum bisa pindah pakai aplikasi, dia masih pakai micro SD kayak gini aja. Dan kalau kita ngomongin fitur entertainment, memang ini tidak selengkap Stargazer X. Dia kan ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless, ini bisa juga, tapi sistemnya itu Carbit Link dan sistemnya itu pakai kayak ini jadiin personal hotspot gitu loh. Jadi kayak mobile hotspot, jadi kalian bisa nonton kayak gini. Nah ini kalian bisa tinggal rubah-rubah aja sesuai keinginan. Mau dibikin apa nih tuh? Mau dibikin tuh ya kan landscape kayak gini. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. AC sama-sama lengkap semburannya, atas, bawah, defogger depan juga ada. Ini climate juga. Di sini ada tempat cup holder, ada blower AC. Stargazer belum ada. Ini ada nilai plusnya. Matic-nya PRN D2L, ini masih konvensional. Jadi buat kalian yang pengen mobil Matic tapi masih khawatir IVT, CVT dan segala macam, ini mungkin pilihan buat teman-teman. Jadi kayak misalkan ini masih ada sentuhan fisik-fisik, itu masih ada ya. Kayak misalkan rem tangannya masih manual, ada konsol juga. Setirnya dia hanya tilt doang, belum teleskopik, tapi sudah kulit sih. Cruise control sudah ada, dan di sini meter class rate masih perpaduan analog sama digital. Dan tentunya mungkin jadi selling point-nya dia juga ini sudah hybrid. Dan kemarin saya sudah sempat pakai, itu memang sempat ketemu 1:18, 19. Bahkan kalau kayak di tol mungkin pulang kampung, saya yakin ini bisa ketemu 1:20. Dan kalau si Stargazer X saya pernah pakai itu ya 1:15-an kayak gitulah. Mungkin mirip-mirip. Dan di sini ada tombol idling stop. Nggak perlu khawatir AKSW karena dia sudah kebantu sama baterai. Bahkan ada manual leveling untuk pengaturan lampu kalau misalnya terlalu tinggi, dan automatic. Bedanya kalau Stargazer X dia sudah auto high beam, ini belum, dia cuma manual leveling gini aja sih. Tapi sayangnya untuk XL7 ini belum dilengkapi dengan auto lock. Nah kalau Stargazer itu sudah sih. Ya kalau pilar A ya sosok mirip-mirip. Jarak kepala juga kalian bisa lihat sendiri. Airbagnya cuma ada 2. Ya kan, kalau si Stargazer kan ada 6 ya kan, dan ini joknya belum kulit. Ya wajar lah, ini lebih murah 35 juta. Jadi benar-benar fitur esensial yang ditaruh di sini. Fitur yang benar-benar
pengemudi tuh butuhin gitu loh, gitu aja sih. Dan berharap suatu saat ini kalau SL7 facelift dikasih fitur ADAS ya. Saya mau kasih lihat bukaan pintunya itu seberapa lebar. Ini saya ukur dari sini. Ini sekitar 111. Ini teman lihat nih, hampir 111 cm. Jadi cukup bukaannya lebar. Ini sudah subtouch, tempat cup holder, dan dengan wheelbase 2780, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, ini posisi duduk saya. Ini paling belakang, jadi lebar banget. Ada ini seat back pocket, bahkan di sini ada seat back table. Ini maksimum berapa? 3,5 kilo. Dan ini joknya pilihan captain seat. Nah, kalau untuk harga, nanti teman-teman tanya sama Mas Adit, harganya kalau yang ini nambah berapa dan segala macam, jadi biar enak gitu ya. Isofix juga sudah ada, udah lapis kulit, ada stitching warna merah. Dan enaknya kalau sudah dilengkapi jok captain seat kayak gini kan enak ya. Ya kan, buat masuk ke belakang itu juga nyaman banget. Tapi sebelum kita ke belakang, saya mau kasih lihat nih jarak kepalanya, teman-teman bisa lihat sendiri, 1 jengkal lebih. Dan pas saat ditutup nih ya, nih, ini 1 jengkal lebih. Ini kenapa berkat desain one curve design itu ngebikin ruang sini tuh jadi lega banget. Ini ada power outlet, ini port USB ya, ada 2, blower AC-nya di sini. Dan nih kita masuk ke baris ketiga tuh nyaman banget. Kenapa? Karena lewat tengahnya aja. Tapi kalau kalian misalkan nggak mau jok captain seat, kalian mau yang biasa juga ada. Nih, ini posisi duduknya ini dibikin paling tegak, ini dibikin paling rebah. Ini paling rebah banget. Paling rebah banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini masih ada ruang sisa sedikit karena ini tadi saya bikin paling belakang. Jarak kepala nih masih ada sekitar 5 ruas jari, safety belt ada, cup holder ada, dan sini ada power outlet. Di sini aja sih. Nah, bedanya kalau Stargazer X punya side exit, ini nggak punya. Tapi celok tetap ada. Celoknya tetap ada ya. Bedanya kalau si Stargazer X, dia ada peringatan, ini nggak ada. Dan bukaan pintunya saya nggak nyangka ternyata mirip-mirip juga loh. Ini juga kurang lebih 110 nih tuh, ya kan? Tadi di Stargazer X kan 111 kan. Jangan-jangan Stargazer X itu nyontek si SL7 ya untuk segala macamnya gitu loh. Wheelbase juga mirip-mirip kan? Lebih pendek 4 cm, tapi jaraknya cukup nih, cukup. Tempat cup holder ini masih fabric biasa, ya kan? Jarak kepalanya memang nggak selebar itu, tapi udah cukup lega sih. Dan di sini ada power outlet. Bedanya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau di Stargazer dia bentuknya port USB, ini kalian harus beli sendiri ya. Dan tentunya sudah ada Isofix, ada armrest juga. Ini belum ada captain seat tentunya ya. Dan headrest cuma ada 2, safety belt cuma 1, 2, yang ini dari sini aja nih gitu. Sekaligus saya mau kasih lihat masuk ke baris ketiga gimana. Dia agak berbeda ya guys. Jadi masuknya kayak gini. Tuh, tinggal geser kayak gini. Nih, saya mau kasih lihat sekalian. Nih, dorong ke depan. Nah, saya bikin paling rebah ke belakang. Nah, nih, ada headrestnya. Nah, jujur kalau ini baris ketiganya lebih sempit ya, masih ada nih. Kalau di Stargazer kayak pasti lebih lapang karena dia bentuk one curve desainnya. Ini kayak gini. Tapi buat orang segede saya, tinggi saya 193 ya udah cukup pas, lebih nyaman dibanding ras lah ya. Ada tempat cup holder, ya kan? Safety belt juga, dan ini ada power outlet sih. Jadi balik lagi ya teman-teman, ini bedanya sekitar 35 juta. 35 juta itu kan beda kalau belian cash nih. Kalau misalnya di convert ke cicilannya mungkin beda sekitar 1 jutaan. Kan lumayan banget gitu loh. Makanya mungkin yang bikin si SL7 laku pertama mungkin fitur esensial sudah ada di sini dan lebih murah sekitar 35 juta, sehingga mobil ini laris manis bahkan kejar-kejaran sama Terios dan Ras. Sekarang ini sudah sambung untuk Apple CarPlay-nya wireless, termasuk Android Auto-nya juga wireless ya kan. Dan dengan speaker Bose, ini Bose loh ya kan. Kita tes suaranya seperti apa. Dari segi entertainment, oke, Stargazer ini lebih menang, ini lebih bagus, bisa wireless Android Auto, Apple CarPlay, ya kan. Speakernya Bose lagi, ya lebih bagus sih.
Ya wajar lah, wajar. Lebih mahal 35 juta wajar banget. Mungkin kalau 35 juta kalian beli SL7 bakal lebih bagus lagi kali ya buat modif-modif. Ya kita tes speakernya ya. Oke, speaker gue nggak komen banyak. Ini not bad lah, tapi ini menurut gue lebih bagus dibanding Avanza. Tapi kalau dibandingin sama Stargazer kayak beda, lebih bagus dia. Wajar lah beda 35 juta, tapi not bad. Menurut gue nggak jelek-jelek banget, apalagi kabinnya juga cukup kedap. Ya, cuman agak repot sedikit untuk kayak karbit linknya. Nanti kalau kalian misalkan minta tutorial sudah pakai SL7, Mas tutorialnya nanti langsung tanya sama Mas Rizky aja ya, caranya gimana. Ini sudah di dalam mobil SL7-nya nih. Kita tes suspensinya. Itu jalan tanah tapi berbatu gitu loh. Ini responsif banget. Ini pada saat berbelok kayak gini cukup lumayan oke. Dia tuh tidak ada eco mode, power mode, dia cuma kayak ada overdrive doang gitu loh guys. Oke, ini jalan beraspalnya. Oke. Pada saat di kickdown, di kickdown RPM-nya nggak sampai 2000 loh. Bahkan ada beberapa teman-teman yang kayak nanya, Mas, jalannya rusak segala macem, ini cocok nggak kalau pakai SL7? Cocok aja gitu loh. Nih kita tes, bahkan ini di jalan rusaknya gue agak kenceng ya. 1, 2, 3. Ini jalan agak rusak. Mungkin kalau pas sempet ada genangan air bakal lebih dramatis lagi ya. Ini ada lubang. Oh aduh. Ya berlubang. Bantingannya lebih dewasa, lebih stabil jika dibandingin sama RAS sebenarnya gitu. Kalau RAS tuh akan goncang-goncang lebih pusing lagi ya. Ini lebih halus. Nah sekarang di Stargazer X-nya apa teman-teman yang mungkin teman-teman lebih lihat? Ini kayaknya di gambar settingannya sama persis. Ini lebih terang ya. Nggak tahu apa memang ini lebih lega atau gimana. Mungkin ngaruh ya. Kacanya lebih gede mungkin. Gambarnya lebih terang ya. Settingannya padahal sama. Nah ini sekarang di jalan aspalnya. Ini tuh masih ada kayak jeda gitu loh. Jadi kayak masih ada lag-nya sedikit. Tuh dibandingin sama si SL7. Soalnya di sini ada drive mode-nya. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih responsif harus pindah ke drive mode-nya yang sport. Ini baru responsif banget. Tapi jujur ini kayak masih limbungnya masih ada ini kalau dibandingin sama SL7. Ini gue masih kayak agak lebih takut ya untuk kayak misalkan ini buat nih kayak slalom kayak ini nih ya. Tapi dia tuh kayak ada kayak ngerem sendiri karena fitur dari vehicle stability control-nya. Sekarang di jalan yang berbatu-batu kayak gini. Di jalan yang berbatu-batu kayak gini. Ini pakai sport mode ya. Oke. Tapi kalau saya suruh milih ya Stargazer X atau Stargazer Prime, gue mungkin akan lebih milih Stargazer X. Paling yang mungkin masih agak ragu, kayak misalkan kalau orang yang milih Stargazer X atau SL7, ini masih agak ragu ya. Gue bilang SL7 tuh lebih fitur esensial ada di situ, itu lebih bisa buat disiksa. Kali ini tuh kayak lebih agak sayang ya. Sekarang kita coba di jalan rusaknya agak kenceng. Oke, tractionnya kita matiin. Dah. Agak kenceng sedikit ya teman-teman ya. Coba nggak direm. Aduh. Agak takut. Kalau Kovan naik ini agak lebih takut. Kenapa ya? Padahal ground clearance cukup tinggi. Kalau misalkan dari kedua mobil ini yang bisa lebih buat disiksa menurut gue si SL7 ini tuh masih ada sisi nyaman-nyamannya gitu loh. Dan pada saat tadi di jalan yang aspal kayak gitu, ini tuh lebih apa ya? Kayak ada sedikit limbungnya itu masih berasa. Kalau SL7 tuh lebih stabil sih. Gitu. Makanya buat kalian yang masih bingung banget nentuin low SUV, kalau misalkan kan ini saingannya berarti kan Stargazer X, Xpander Cross, RAS sama SL7. Tapi sebenarnya yang lebih cocok ini lebih cocok mungkin di compare sama si
BRV karena harganya mirip-mirip, tapi cocok juga sama CS7. Ya udah, balik lagi sesuai teman-teman, silahkan test drive dulu. Nanti kalau ini sama Mas Bowo, kalau Stargazer X-nya, tapi kalau XL7 nanti sama Mas Rizky gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada masing-masing marketingnya. Ini dengan Mas Bowo dari Hyundai Pramuka. Nah, ini dengan Rizky Suzuki SBT Pulau Gadung. Nah, kasih alasan ya. Ini mana dulu nih ya? Mas Rizky dulu nih. Kasih alasan kenapa harus memilih XL7 dibandingin sama Stargazer X. Yang pertama, XL7 kita eksteriornya nih ya, lebih LSUV, lebih gagah ya kan Mas ya. Terus untuk mesin kita itu sudah hybrid. Tuh. Mesin juga sama sih ya, 1500 juga ya kan. Nah, untuk interior kita juga lega. Untuk bagian belakangnya kita udah bisa rata landai karena brand samping kan ngikutin tuh Mas ya, ya kan. Nah, untuk head unit kita juga udah bisa carbide link, juga ada smart mirror nih Mas gitu. Yang lebih utama lagi, kita lebih murah Mas, 35 juta. Bisa dapat motor berapa tuh? Oh, bisa dapat 2 motor ya. Nah, sekarang Mas Bowo kasih alasan kenapa harus memilih Stargazer X dibandingin sama XL7. Oke, yang pertama kita mempunyai desain yang lebih futuristik ya kan, sudah dilengkapi dengan DRL dan juga stop lamp yang ikonik. Dan juga mesinnya sudah menggunakan teknologi IVT yang dimana sudah terbaik di kelasnya. Dan dari segi interior kita juga sudah dilengkapi dengan interior yang lebih mewah yang dimana kita sudah bisa menggunakan teknologi Apple CarPlay dan juga Android Auto yang juga sudah dilengkapi dengan wireless charging dan juga sudah dilengkapi dengan captain seat dan juga sudah dilengkapi dengan BlueLink yang dimana bapak atau ibu bisa mengkondisikan kendaraan bapak ibu melalui handphone dari rumah saja seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau si Stargazer X ini kan fiturnya berlebihan, ya banyak lah ya. Tapi yang bingungnya itu tadi saya sering nanya sama teman-teman, kenapa penjualan XL7 ini berapa kali lipat Mas? 4 kali lipat. 4 kali lipat loh, itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa teman-teman, makanya saya bikin komparasi ini biar teman-teman tuh kasih komentar nih, kenapa lebih penjualannya tuh lebih rame ini. Sedangkan ini tuh nggak kalah canggih loh, canggih banget gitu loh. Jadi balik lagi ya Mas, itu selera dari masing-masing. Nah teman-teman, saya pengen banget ya Vitara compare sama kereta kayak belum pernah ya. Nanti kita bikin compare ya. Nah teman-teman, kalau misalkan tanya-tanya harga segala macam, nanya diskon dan segala macam, nanti langsung hubungi nomor telepon marketing. Saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi, kalau nggak pin komen ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya, Mas Rizky atau punya Mas Bowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.